Jangan paksa Marcelino segera debut. Marcelino Ferdinand punya kesempatan debut di Oxford United dalam pertandingan lawan Coventry pada putaran kedua Piala Liga Inggris, Rabu 28 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Oxford United resmi mengumumkan Marcelino Ferdinand sebagai pemain baru pada 19 Agustus lalu. Sejauh ini, pemain 19 tahun itu belum mencatat debut dan masuk skuad utama Terues. Sejak Marceng, panggilan akrab Marcelino, diresmikan sebagai penggawa anyar, ada satu pertandingan yang sudah dijalani oleh Oxford United. Kala itu Oxford melawan Blackburn Rovers di divisi Championship pada 24 Agustus lalu. Oxford kalah 1-2 dalam laga tersebut. Terselip harapan, ada nama Marcelino muncul pada kesempatan kali ini. Mengingat ex-pemain KMSK DINSE itu sudah mendapat nomor punggung, seharusnya Marcelino bisa merumput segera mungkin. Tapi keputusan bergantung pada pelatih, dalam hal ini Des Buckingham. Juru taktik jadi sosok sentral dalam nasib Marcelino di rumah barunya. Sinyal positif sudah disampaikan oleh Buckingham tak lama setelah Marcelino bergabung. Ia memuji performa pemuda kelahiran Jakarta, 9 September 2004 itu selama berseragam timnas Indonesia. Marcelino adalah pemain muda yang mengesankan. Kami sudah menonton beberapa pertandingan dan menerima laporan tentangnya. Di Asia dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang datang, jadi ini adalah kesempatan dalam memilikinya di sini dan jadi bagian dari pekerjaan yang kami lakukan, kata Buckingham di situs resmi klub. Kata-kata Buckingham tentang Marcelino bukan tanpa alasan. Sebab pelatih 39 tahun itu cukup mengenal karakter pesepak bola Asia karena pernah menangani klub Liga India, Mumbai City 3 tahun lalu. Isyarat lampu hijau ini yang perlu jadi acuan bahwa cepat atau lambat Marcelino akan diberi kesempatan. Tinggal sang pemain yang perlu berjuang maksimal agar sorot mata pelatih tertuju padanya. Ada optimisme tersendiri ketika Marcelino meneruskan petualangannya di Eropa. Tidak banyak pemain Indonesia yang punya nyali sebesar ini dalam memperjuangkan karir di dunia si kulit bundar. Usianya bahkan belum genap 20 tahun. Tapi ex-pemain Persebaya Surabaya itu mau meninggalkan zona nyaman di Liga Indonesia Plus punya tekad besar untuk bertahan di benua biru. Mentalitas ini yang patut diacungi jempol. Terlebih tantangan Marcelino tak main-main. Segala hal akan jadi lebih menantang dibandingkan panggung yang sudah dijajaki Marcelino sebelumnya. Salah satunya adalah persaingan untuk jadi pilihan utama pelatih. Sebab posisi yang biasa ditempati Marcelino sudah ada kuncennya masing-masing. Marcelino adalah pemain dengan posisi asli sebagai gelandang serang. Di Persebaya, ia mendapat tugas sebagai motor serangan. Marcelino juga kerap dipasang pelatih Aji Santoso sebagai sayap kiri dan sayap kanan lantaran punya karakter penjelajah. Performa yang menonjol membuat Marcelino jadi langganan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kombinasi ketenangan dalam menggiring bola dan kemampuan membuka ruang yang mumpuni menjadikan namanya kerap jadi starter di tim senior Garuda. Itu pula yang membuat ST kerap memberi tugas tambahan untuk Marcelino. Dalam beberapa kesempatan, Marcelino kerap dipasang sebagai gelandang box-to-box untuk mengatur tempo permainan. Namun di Oxford United, posisi yang biasa ditempati Marcelino sudah diisi oleh pemain-pemain andalan dan nama-nama tersebut adalah pemain yang terbilang punya pengalaman mumpuni di sepak bola Inggris. Marcelino kemungkinan bisa jadi pelapis posisi yang sudah diisi masing-masing nama tersebut. Dengan kelebihan Marcelino sebagai pemain serba bisa, bukan tak mungkin ia akan bermain maksimal saat diberi kesempatan tampil oleh pelatih. Melihat situasi ini, nampaknya publik tidak perlu merongrong Oxford United untuk cepat-cepat memainkan Marcelino. Benar adanya bahwa Marcelino berstatus pemain profesional yang harus bekerja semaksimal mungkin di tengah ikatan kontraknya. Tapi seperti pemain lainnya, Marcelino adalah manusia biasa. Ia butuh waktu dan dukungan dari berbagai pihak dalam perjalanan panjangnya menuju puncak. Jadwal Piala AFF 2024 resmi berubah, kick-off 8 Desember. Asian Championship atau lebih dikenal dengan sebutan Piala AFF 2024 telah resmi mengalami perubahan jadwal pertandingan. Sepak bola atau kick-off turnamen dwi tahunan ini awalnya akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember.
Kini turnamen dimulai pada 8 Desember dan final pada 5 Januari 2025. Itu tertuang dalam rilis terbaru AFF pada Selasa 27 Agustus malam. Dalam rilis tersebut dinyatakan bahwa perubahan ini dilakukan atas sejumlah pertimbangan. Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari beberapa asosiasi anggota, Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, hari ini mengumumkan perubahan tanggal Piala AFF 2024 untuk memastikan kekuatan dan kinerja tim nasional yang optimal di turnamen tersebut, bunyi rilis AFF. Babak kualifikasi Mitsubishi Electric Cup 2024 akan tetap pada tanggal 8 dan 15 Oktober dengan pertandingan penyisihan grup sekarang dimulai pada tanggal 8 Desember, diikuti dengan semifinal 2 leg pada tanggal 26, 27, 29 dan 30 Desember. Dan final pada tanggal 2 Januari dan 5 Januari. Tinggal tunggu pengumuman resmi Shin Tae-yong, ini daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Sudah memberikan kode bergabung ke timnas Indonesia, pemain grade A Eropa ini akan geser posisi Tom Haye di skuad Garuda. Ex-pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald bisa menggeser posisi Tom Haye di timnas Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Jairo Riedewald tiba-tiba menjadi perbincangan setelah mengirimkan sebuah isyarat siap memperkuat timnas Indonesia pada Selasa 27 Agustus. Di akun Instagram pribadinya, Jairo Riedewald memasang bendera Indonesia yang membuat netizen semakin penasaran. Lantas, siapa Jairo Riedewald yang diprediksi bakal bisa menggeser posisi Tom Haye di timnas Indonesia? Jairo Riedewald merupakan pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan memiliki postur 182 cm. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996 ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Dia memulai karir sepak bola di Akademi SV Overbos, dan kemudian pindah ke Haarlem pada 2007. Selanjutnya, dia menerima pinangan Ajax Amsterdam dan sempat membela tim U17, U19, U21, hingga senior. Jairo Riedewald mendapat promosi ke tim senior pada 2014 ketika Ajax Amsterdam masih dilatih oleh Frank de Boer. Karirnya cukup gemilang, karena 3 musim bermain untuk Ajax, dia mencatatkan 93 penampilan dan mencetak 3 gol dan 3 assist. Namun, pada 2018 dia memutuskan untuk menerima pinangan Crystal Palace dengan nilai transfer mencapai 9 juta euro. 7 musim bermain untuk klub Premier League tersebut, dia mencatatkan 96 pertandingan dan berhasil mencetak 3 gol dan 1 assist. Penampilan gemilangnya tersebut membuat Jairo Riedewald nyaris selalu mendapat panggilan dari timnas Belanda U15 hingga senior. Total, dia bermain untuk timnas Belanda senior sebanyak 3 pertandingan kualifikasi Piala Eropa. Saat ini, dia bermain untuk Royal Antwerp di Jupiler Pro League atau kasta teratas Liga Belgia. Dengan catatan tersebut, Jairo Riedewald bisa saja menggeser posisi Tom Haye yang saat ini mengunci satu tempat di skuad Garuda. Namun, tidak menutup kemungkinan juga keduanya akan berduet dan membentuk lini tengah timnas Indonesia yang tangguh.